kita harus sadari bahwa kita menghadapi burden disease dalam masalah yang berkaitan dengan gizi. Yang pertama kita menghadapi stunting, yang kedua kita menghadapi di sisi lain, di kutub lain kita menghadapi obesity, yaitu mereka yang mengalami gizi buruk, kemudian mengalami underweight, dan weight fluttering. Weight fluttering itu apa? Adalah kalau ditimbang berat badannya tidak naik, walaupun belum masuk ke dalam kategori stunting. Karena kalau sudah masuk kategori stunting, itu nariknya lagi supaya tidak jadi stunting itu sangat sulit. 2019-an itu kira-kira angka obesitas itu baru 14%. Sekarang angka obesitas itu meningkat tajam, hampir mendekati 25-26% angka obesitas dari seluruh populasi yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Tiara Lestari dari tingkat 1A dari kelompok 1. Saya akan memaparkan kesimpulan mengenai isu yang berkaitan dengan gizi yang terjadi di Indonesia, yaitu stunting dan obesitas. Indonesia menghadapi beban ganda atau double burden disease dalam masalah yang berkaitan dengan gizi, yakni stunting dan obesitas. Stunting merupakan salah satu masalah yang harus kita pecahkan bersama, karena dengan memecahkan stunting kita akan menghasilkan generasi emas 2045 dengan kualitas optimal. Masalah stunting tidak hanya terkait dengan pertumbuhan, tapi juga mengenai kualitas manusia yang terkait mental dan kesehatan kognitif. Pada tahun ini, angka stunting sudah mulai turun. Di tahun 2020, stunting sekitar 22%, di tahun 2023 ditargetkan menjadi 17%, dan tahun 2024 ditargetkan menjadi 14%. Cara mencapai target tersebut adalah dengan melakukan intervensi kepada anak-anak yang belum mengalami stunting dan melakukan pendekatan kepada anak-anak yang berat badannya sudah mulai turun. Kemudian diberikan evaluasi dan suplementasi yang baik dengan memberikan gizi yang berasal dari protein hewan. Dengan melakukan hal tersebut, penurunan berat badan bisa dicegah dan kualitas otak bisa diperbaiki. Semua elemen masyarakat sekarang sudah terstimulasi dengan isu stunting ini. Banyak sekali organisasi masyarakat, para cendekiawan, dan para akademisi yang melakukan evaluasi dan membantu melakukan edukasi secara langsung terhadap isu stunting, seperti membantu menyumbangkan beberapa sumbangan yang digunakan untuk membeli protein hewani untuk anak-anak yang mengalami stunting. Masalah ini tidak akan selesai secara eksklusif di Kementerian Kesehatan saja, tapi apabila secara inklusif kita mengikut sertakan seluruh masyarakat untuk melakukan modal pendekatan yang baik, hal tersebut bisa menjadi isu yang bisa kita tangani bersama. Kemudian, isu kedua yaitu obesitas. Angka obesitas pada 2019 itu baru 14%. Namun, sekarang angka obesitas meningkat tajam mendekati angka 25-26%. Obesitas yang harus kita tangani lebih baik adalah kaum muda dan pada anak-anak. Karena ekonomi semakin meningkat, maka obesitas ini semakin meningkat juga di masyarakat. Alasan obesitas harus ditangani karena jika kita ingin membangun generasi emas tahun 2045, maka diharapkan generasi ini tidak terkena penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan beberapa penyakit yang kuncinya adalah mencegah obesitas. Karena obesitas ini akan memberikan dampak bukan pada saat ini, tapi pada masa yang akan datang. Tidak hanya masalah bentuk badan, namun berkaitan dengan masalah kesehatan yang lebih progresif lagi di masa yang akan datang. Angka diabetes semakin lama semakin naik karena terbentuk dari dua hal. Yang pertama dibentuk secara genetik, yang kedua melalui lifestyle. Angka diabetes di Indonesia berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia sudah mencapai lebih dari 10%. Alasan diabetes penting ditangani karena diabetes selalu disamakan dengan the mother of the disease. Dengan diabetes bisa terkena jantung, stroke, cuci darah, amputasi, dan yang lainnya yang memakan biaya yang sangat besar. Kemudian, dengan membangun evaluasi kebutuhan peralatan dan membangun sistem pengobatan di Indonesia, sehingga masyarakat bisa melakukan pengobatan di Indonesia tanpa harus pergi ke luar negeri.